Teori Y kebalikan dari teori X. Teori Y merupakan cara pandang manusia yang lebih modern, melihat manusia dari sisi positif. Teori Y beranggapan bahwa 1. Manusia sebagai organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja sama halnya seperti bermain, istirahat. Yang kedua, manusia dapat mengendalikan dirinya sehingga tidak perlu diawasi, dan mereka dapat memberikan pelayanan terhadap tujuan organisasi. Mereka akan menepati janji sehingga tidak perlu ada sanksi. Yang ketiga, rata-rata manusia dapat belajar menerima dengan baik, bahkan mengusahakan tanggung jawab. Yang keempat, manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Yang kelima, dalam lingkungan kehidupan industri modern, potensi intelektual mereka pada umumnya hanya dimanfaatkan oleh organisasi sebagian saja. Teori Y lebih bersifat dinamis, karena menunjukkan kemungkinan pertumbuhan dan pengembangan pada diri individu. McGregor menyatakan dalam bukunya bahwa minimal salah satu dari kedua teori ini pasti akan diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia. Masing-masing teori ini juga memiliki asumsi-asumsi bawaan yang berimbas pada sikap pihak manajemen, dalam hal ini manajer, dalam memperlakukan anak buahnya. McGregor menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam teori X adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, manusia secara alami tidak menyukai bekerja. Sebagai konsekuensinya, manusia harus diberi ancaman menggunakan tindakan disipliner agar mau bekerja keras dan dapat dikendalikan. Poin yang kedua, rata-rata orang menyukai untuk diarahkan dan tidak menyukai jika harus mengambil tanggung jawab. Mereka harus tertarik untuk berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasarnya saja dalam bekerja. Nah, sementara itu, teori Y memiliki pendekatan dan asumsi sebagai berikut. Poin yang pertama adalah hal yang natural bahwa manusia menempatkan usahanya untuk hidup dengan bekerja. Poin yang kedua, pengendalian dan hukuman bukan satu-satunya cara untuk membuat orang mau bekerja dengan baik. Poin yang ketiga, seseorang akan membuat dirinya bekerja dengan baik jika mereka berkomitmen kepada tujuan organisasi dan jika pekerjaannya menyenangkan. Nah, penggunaan kedua teori ini sangat bergantung pada keadaan. Dalam situasi ketika pekerja memang harus dikendalikan dengan tertib, maka pendekatan manajemen sumber daya manusia menggunakan teori X pantas diterapkan. Tapi, di tengah situasi yang memungkinkan adanya kehadiran komitmen dari para pekerja, maka pendekatan manajemen menggunakan teori Y lebih disarankan. Dalam situasi ini, para pekerja diasumsikan telah memiliki kemandirian dalam hal arahan